Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kamera liar ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita berada di dusun Sidomakmur, berdekatan dengan kolam kita ya. Jadi ini kolam tetangga, namun berbeda dusun. Nah, kebetulan di sini kita mau spill azola yang sudah kita review kemarin di kolam Leo Arta itu ya. Nah, kemarin itu masih kecil ya, masih skala kecil. Namun di sini saya kasih tunjukkan yang skala yang lebih besar lagi. Azolanya ini kita buat ini cukup panjang dan juga lebar ya. Nah ini kalau diibaratkan pabrik azola ya. Nah untuk diameter untuk luasnya kolam ini itu dari lebarnya tadi kita ukur dengan kira-kira itu sekitar 13 meter. Kemudian untuk panjangnya itu sekitar 40 meter ya teman-teman. Nah ini panjangnya sekitar nggak sampai ya, sekitar 35 meter. Nah, jadi dengan potensi azola di sini ini sangat membludak sekali. Jadi eh, tidak akan kehabisan pakan terhadap pakan ikan maupun pakan ternak entok, bebek dan ayam. Ya. Kalau dilihat tadi sore itu sudah diambil ya dari eh, dengan bapak saya karena yang di kolam kemarin yang kita buat video itu yang kita review di kolam Leo Arta itu mengalami tekor ya teman-teman. Nah karena entok yang awalnya itu kecil sudah menjadi besar, makanya pakannya itu eh, lebih banyak lagi ya, pakannya lebih banyak lagi sehingga kolamnya itu tekor azolanya. Kemarin yang kita buat jaring itu masih belum sempat besar, kemudian kita ambil yang di petak-petak ternyata tidak mampu. Nah kebetulan di sini yang dulunya ini dari kolam besar ini, kolam apa namanya, kolam panjang ini ya, kolam yang ini maksudnya itu bibitnya itu diambil dari kolam yang kita buat video sebelumnya itu ya. Nah makanya di sini, karena di sini mungkin yang belum banyak yang belum tahu ya teman-teman, dari dusun sebelah ini banyak yang belum tahu bahwasanya azola ini bisa untuk dibuat pakan ternak ya. Entok pun juga sangat senang sekali, makanya di sini sangat membludak ya teman-teman. Biasanya kalau di daerah sini itu azola ini tidak terlalu ada ya. Jadi ibaratnya itu kalau kita bicara sungai itu sudah terkontaminasi dengan rumah tangga ya di sini. Rata-rata sih segitu. Rata-rata begitu ya di sini, tempat sini. Nah, kalau ditaruh di kolam ya, kalau ditaruh di kolam itu pasti akan perkembangannya sangat cepat ya teman-teman. Nah, kenapa kalau di sungai sini itu tidak ini ya, tidak bisa subur ya teman-teman? Karena azola itu dia akan tumbuh secara maksimal ketika dia berada di kondisi airnya itu yang tenang ya, seperti sumber itu ya, seperti sumber, kemudian kolam, pokoknya dengan hal-hal yang tenang ya. Tapi kalau di air sungai di sini, kalau air sungai mengalir dia tidak akan ini ya, tidak akan bisa tumbuh karena dia terus ikut dengan air ya teman-teman. Nah, jadi di sini ya. Kita sambil jalan-jalan ke sana ya. Kita mau lihat asulanya. Kebetulan di sini ya, yang bagian pinggir sini ini sangat tebal sekali. Nah, sepertinya ini habisnya malik-malik ya. Mungkin yang sebelah sini sudah diambil yang dibawa ini, yang dibawa bapak saya satu karung itu ya. Untuk pengambilan di sini itu satu karung tadi sore saya lihat sendiri karena dibonceng dengan motor ya. Nah itu buat supaya bibitnya itu tidak habis atau tidak telat bibit, sehingga nanti potensi azolanya itu berkurang ya. Nah untuk dulunya, kita duduk di sini dulu ya. Mas, apakah ini kolam besar ini eh, hanya buat kolam azola saja? Tidak ya teman-teman. Yang awalnya dulu ini kolamnya itu berupa tanah. Itu bisa dilihat gundukan-gundukan tanah yang di sana itu adalah bekas servisan. Jadi yang awalnya dulunya ini kolamnya itu tanah, cuman sederhana ya teman-teman, dikasih plastik sampingnya itu. Dulunya ini adalah kolam pancing ya, kolam pancing bawal, terus kemudian lele, tombro,
Iya, cuma itu saja ya. Gurame, 4 macam tipe kolam apa 4 macam ikan. Nah, kebetulan di sini itu eh, masih tahap renovasi ya. Nah, ini pilar-pilarnya juga masih di proses pengecoran ya teman-teman. Makanya di sini ini dititipin sama bapak saya, titip azola daripada nganggur untuk eh, kolamnya, daripada nganggur bisa juga untuk dibuat pakan ternak. Nah, makanya di situ ya. Sehingga karena di sini masih banyak yang belum tahu, saya ulangi, mungkin ya, mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin entoknya tidak suka ya dengan azola ya. Tapi nggak mungkin lah kalau entok tidak suka dengan azola, karena kita buktikan sudah dengan video sebelumnya itu kita kasih makan entok itu sangat senang sekali dengan pakan azola ini ya teman-teman. Nah, makanya di situ sekali lagi ya pentingnya azola terhadap penekanan biaya pakan, terutama untuk pakan entok maupun bebek itu sangat penting sekali karena potensinya sangat besar dan juga nutrisinya pun juga bagus ya teman-teman. Buktinya dari entok yang kecil kemarin itu yang kita sepil itu ya, dari yang 1 genggam menuju ke enggak sampai 1 genggam ya teman-teman, enggak sampai 1 genggam, sampai yang lebih hampir 2 genggam itu hanya berumur sekitar 2 minggu ya, lebih ya, sekitar 2 minggu lebih, hampir 3 minggu saja sudah lebih dari 2 genggam untuk perkembangan entoknya tersebut. Kenapa? Ya mungkin dari segi pakannya ya, dari segi makan entok itu eh, makannya itu sangat lahap ya teman-teman. Jadi porsi porsi makan daripada entok dengan ayam itu lebih banyak entok, makanya perkembangannya itu sangat cepat. Ketika kita menggunakan azola ini sebagai pakan ternak entok, itu maka yang terjadi adalah penekanan biaya ya teman-teman. Jadi penekanan biaya sangat bagus sekali azola ini. Kalau ingin yang mau beli silahkan ya, mau beli bibitnya silahkan di komen saja. Nanti saya cantumkan nomor teleponnya di deskripsi ya teman-teman. Ini kalau yang mau beli silahkan. Kalau yang mau minta ya silahkan datang ke sini, saya kasih ya teman-teman. Ya. Jadi pentingnya azola terhadap pakan ternak, saya jamin 100% pasti akan tidak keluar biaya untuk pakannya. Oke, kita lihat di sana. Nah, dia. Ini adalah azola yang mati ya, teman-teman. Ini adalah azola yang mati. Eh dia daunnya tidak berwarna hijau, melainkan dia berwarna kuning terlebih dahulu, kemudian dia akan berwarna kecoklatan dan akan kehitaman. Terus mati. Nah, kenapa mati ya, teman-teman? Mati itu bisa disebabkan oleh ini ya, apa namanya, kontaminasi air, bisa juga dari air. Kalau di sini kan bekasnya ini bekas ngecor ya teman-teman, bekasnya ini bekas ngecor. Nah itu kan biasanya ambil airnya itu di sini. Nah, ambil airnya itu di sini, maka yang terjadi adalah daun daripada azola, daun atasnya itu terkena siraman air semen ya, seperti itu. Dan juga untuk yang warna hitam-hitam ini karena di bagian pinggiran ini ya, ini diakibatkan oleh levelnya air itu tidak stabil. Nah ya, levelnya air kan tidak stabil sehingga kekurangan air, makanya 1 hari saja kekurangan air maka azola ini akan kering ya, karena dia untuk kalau kandungan airnya itu tidak terlalu banyak ya teman-teman, berbeda dengan enceng gondok. Oke. Nah, itu yang di sana juga ada sedikit kesoklat-soklatan itu ya. Nah, itu. Mungkin itu habis nyuci timba semen ya. Habis nyuci timba semen. Wah, ini kalau cocok ini kalau buat pakan ternak entok 1 kandang isi 500 tidak akan tekor ini ya. Karena dari panjangnya ini sekitar 35 meteran dan lebarnya juga sekitar 13 meter ya. Oh, cocok sekali nih.
kita lihat potensi yang ada di air yang mengalir ya. Sepertinya itu sangat segar sekali. Perkembangan di air yang mengalir. Ini pilarnya masih dibuat ya teman-teman. Nah, itu ya. Perkembangannya menurut saya itu kurang maksimal, kurang hijau ya. Nih, bisa dilihat. Bisa dilihat ya untuk perbedaan warnanya. Bisa dilihat. Itu yang di sana juga ini kurang hijau untuk daunnya. Berbeda dengan yang lebih tenang yang di tengah itu ya. Ya mungkin tadi itu ya saya katakan, karena air yang dapat dari sungai seperti yang saya katakan tadi, itu kan hasil dari limbah-limbah rumah tangga tersebut ya. Minyak-minyak itu juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan azolla ini ya teman-teman. Nah, itu bisa dilihat ya. Jadi nutrisi yang diserap itu tidak ini dari air, nutrisi yang diserap oleh akarnya itu berubah-ubah ya. Kadangkala kalau airnya itu panas, terkena sinar matahari, air sungainya, maka dia akan tidak akan normal ya perkembangannya. Atau dengan terkontaminasi dengan minyak-minyak, itu juga akan mempengaruhi ya teman-teman. Berbeda dengan yang tengah-tengah itu ya. Dengan yang lebih banyak diam daripada dia banyak bergerak, untuk azollanya itu lebih seger, untuk daunnya itu lebih seger yang diam ya teman-teman. Nah, itu ya, kalau bisa dilihat ya, yang di sana itu kan tidak ada bekasnya air semen ya teman-teman. Tidak ada bekasnya air semen. Maka yang di pinggiran sana, di pinggiran timur itu akan dia air warna daunnya itu tidak akan mencorak ya. Kalau ini kan mencorak ya teman-teman. Nah, bagian sini agak kesoklat-soklatan itu ya. Nah, tuh yang tengah itu juga terlalu banyak terkontaminasi air semen. Tapi nggak apa-apa ya, selama stok azolla itu tidak habis ya, yang segar itu tidak habis, maka perkembangannya akan lebih pesat sekali ya. Azolla ini perkembangannya sangat cepat sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Sudah kehabisan bicara saya. Nggak bisa bicara apa lagi tentang azolla ini. Yang penting azolla ini pokoknya sangat jos sekali untuk pakan ternak. Bisa 100% pakan gratis ini ya. Yang penting kita punya lahan untuk mengembangkannya. Lahan tidak usah bagus-bagus seperti ini ya. Lahan tidak usah bagus-bagus seperti ini. Cuma hanya pokoknya dikasih airnya itu mengalir ya teman-teman, dan tidak terlalu bergelombang airnya. Yang penting airnya itu mengalir terus. Pakai joglangan tanah-tanah juga bisa, dikasih plastik ya, atau di sungai pun juga bisa ya teman-teman, tapi harus dibuatkan petak-petak ya, itu akan lebih bagus. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari Kamera Liar.